semuanya, kami dari kelompok 1 Psikocak ingin menjelaskan materi mengenai platform prediksi dan alokasi energi berbasis machine learning. Di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, di sini perkenalkan nama aku Auliana Nandita Syabana, NPM 250820101080 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Navadia Marsha Sundawinarsyah dengan NPM 250820101043 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Koca Korina Zakila dengan NPM 250820101189 dengan Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faryal Sumarinata dengan nomor NPM 250820101155 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Aswan Dani Ahmad dengan NPM 250810110247 dari Program Studi Informatika. Saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Pertama itu adalah latar belakang. Jadi pertumbuhan konsumsi energi yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan populasi dunia menuntut adanya sistem pengelolaan energi yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI memainkan peran penting khususnya dalam memprediksi kebutuhan energi dan mengalokasikan secara optimal. Dan machine learning atau disebut ML sebagai salah satu cabang dari AI menawarkan pendekatan berbasis data yang adaptif dan presisi tinggi dalam menangani permasalahan kompleks seperti fluktuasi permintaan energi dan pengelolaan distribusi energi secara real time. Saya akan menjelaskan tentang data atau fakta terkait. Yang pertama, yaitu masalah pertumbuhan beban listrik semakin tidak stabil, yaitu lonjakan konsumsi energi menyebabkan puncak beban yang sulit diprediksi dan bisa meningkatkan biaya hingga 30%. Dari Frontiers in Energy Research 2023. Selanjutnya, integrasi energi terbarukan menambah ketidakpastian. Produksi PLTS dan angin sangat dipengaruhi cuaca sehingga sulit diandalkan tanpa prediksi akurat dari Springer 2025. Selanjutnya, alokasi energi konvensional masih manual atau statik. Banyak industri atau gedung besar menggunakan aturan tetap atau rule-based menyebabkan inefisiensi dan pemborosan biaya operasional dari MDPI 2023. Selanjutnya, keterbatasan kapasitas baterai dan grid. Jika alokasi energi tidak optimal, baterai cepat rusak dan grid mengalami kelebihan beban atau overload, memicu blackout lokal dari Sustainability 2023. Dan yang terakhir, kurangnya sistem prediksi berbasis data. Sebagian besar sistem di Indonesia masih menggunakan estimasi rata-rata, bukan prediksi machine learning, sehingga akurasi rendah dan risiko mismatch supply demand tinggi. Dari Applied Intelligence Springer 2024. Saya di sini akan menjelaskan tentang solusi. Jadi, prediksi energi dengan machine learning. Sistem memanfaatkan data historis konsumsi listrik, produksi energi terbarukan misalnya PLTS serta data cuaca. Terus untuk algoritma ML atau XGBoost LSTM atau transformer digunakan untuk memprediksi kebutuhan energi dan memproduksi energi beberapa jam ke depan. Hasil prediksi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan alokasi energi. Penjelasannya itu prediksi yang akurat mencegah oversupply atau energi terbuang dan undersupply atau pemadaman pemborosan biaya. Alokasi energi otomatis optimization engine platform dilengkapi modul optimasi, model prediktif, kontrol atau linear programming. Modul ini mengatur kapan energi dari grid PLTS atau baterai digunakan sesuai hasil prediksi. Tujuannya yaitu menekan biaya listrik, menjaga stabilitas dan memperpanjang umur baterai. Penjelasannya dengan optimasi energi dialokasinya secara efisien sesuai kondisi nyata, bukan hanya aturan statis.
dashboard, dan monitoring, visualisasi prediksi dan alokasi energi secara real time. Operator dapat memantau penghematan biaya, persentase pemanfaatan energi terbarukan, dan status baterai. Sistem juga menyediakan fitur override manual untuk keamanan. Jadi pada tinjauan pustaka memiliki 3 sebab. Sebab yang pertama, kajian teori berisi 4 poin, yaitu yang pertama manajemen energi, yang kedua prediksi kebutuhan energi, yang ketiga alokasi energi, dan yang terakhir machine learning dalam energi. Lalu sebab yang kedua yaitu tantangan berisi 4 poin. Yang pertama fluktuasi permintaan energi, yang kedua kualitas dan ketersediaan data, yang ketiga kompleksitas sistem energi, dan yang keempat interpretabilitas model machine learning. Lalu sebab yang ketiga perkembangan penelitian terkini memiliki 4 poin. Yang pertama integrasi IoT dan smart metering, yang kedua penerapan deep learning dan reinforcement learning, yang ketiga platform energi berbasis cloud dan edge computing, dan yang keempat dukungan terhadap energi terbarukan. Kesimpulannya, platform prediksi dan alokasi energi berbasis machine learning mampu menjadi solusi cerdas dalam menghadapi tantangan kebutuhan energi yang terus meningkat dan fluktuatif. Dengan memanfaatkan data historis konsumsi listrik, cuaca, serta variabel operasional, sistem ini dapat memprediksi kebutuhan energi secara akurat sekaligus mengalokasikannya secara optimal menggunakan metode optimasi. Hasilnya, energi dapat digunakan lebih efisien, biaya operasional ditekan, resiko pemborosan maupun kekurangan pasokan berkurang, serta pemanfaatan energi terbarukan meningkat. Selain itu, platform ini berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan emisi dan mendukung pengelolaan energi modern yang adaptif, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Dari kelompok 1 Pusikocak dari tugas aksi PKM ini semoga dapat kita pelajari dari yang kita presentasikan tadi. Terima kasih. Terima kasih, bye bye.